Kita bersyukur di pagi hari ini bisa kembali beribadah. Kalau kita beribadah di rumah dalam masa pandemi itu juga hal yang baik. Yang penting beribadah, ya, dengan kesungguhan hati, memfokuskan diri, ya, dalam 1 jam ini benar-benar arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena itu adalah tugas kita. Dan Tuhan Allah layak untuk menerima segala hormat dan puji-pujian dan ibadah kita ini. Kita yang bisa datang ke rumah Tuhan, kita bersyukur. Dalam suasana yang tenang, saya rasa tidak terlalu panas juga, ya. Cukup menyenangkan. Kita bisa duduk dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Ini harusnya kita lihat sebagai suatu berkat, bahwa di dalam keramaian bersama dengan saudara-saudara seiman, kita bisa menyembah Tuhan Allah kita. Ibadah kita menjadi sebuah bayangan untuk kehidupan kita nantinya di surga. Di sanalah kita akan melihat Tuhan kita, dan hati kita tidak akan lepas-lepasnya, henti-hentinya memuji dan memuliakan Dia. Ketika dengan mata kita akan menyaksikan segala kemuliaan yang besar, dan di dalam hati kita menyadari bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Kita berada dalam kondisi kehidupan yang selama-lamanya. Betapa besarnya ya sukacita kita nantinya ketika kita sampai di surga. Jadi di bumi kita belajar hidup dengan iman, hidup dengan percaya kepada perkataan firman Tuhan. Ya, dengan iman kita beribadah, dengan iman kita mengikuti Dia. Tuhan kita bukanlah sebuah ide yang jauh, dan kita belajar berusaha bagaimana memusatkan hati kita kepada ide ini. Bukan. Melalui kitab suci, kita bisa melihat Tuhan Allah kita. Kita bisa membaca apa yang Tuhan kita lakukan, apa yang Dia katakan. Melalui nabi-nabi. Tapi melalui Tuhan Yesus, anak Allah ini, kita melihat dengan begitu jelas siapa Tuhan Allah kita ini. Maka hati dan pikiran kita, mata rohani kita, harus diarahkan kepada Tuhan Yesus. Memandang Tuhan Yesus, memandang Tuhan Allah kita. Maka kita akan beroleh kekuatan, ya, untuk hidup, beriman, terus kepada Tuhan. Ya, dan tidak menjadi lemah, dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Selalu lihat, selalu pandang kepada Tuhan yang kita kenal dan kita baca di dalam kitab suci. Pagi hari ini kita lihat kembali apa yang diajarkan, dilakukan oleh Tuhan Yesus. 3 hal kalau kita mau menarik dari kisah ini, 3 hal yang bisa kita pelajari untuk hidup kita pada masa sekarang, ya, tentang ajaran Tuhan Yesus ini. Mari kita lihat di ayat ke-10. Nah, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Kita ingat kembali sebelum ini, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya
sepasang-sepasang, berdua-duaan, dan mereka pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyembuhkan mereka yang sakit, dan untuk mengusir roh-roh jahat. Murid-murid ini diutus, dan mereka giat bekerja selama beberapa waktu. Nah, sekarang mereka telah kembali. Dan Yesus bilang, mari kita menyingkir ke sebuah kota, ke Betsaida, sebuah kota kecil di sebelah utara Danau Galilea. Dia bilang, mari kita ke sana, dan kita bisa beristirahat ya dari pekerjaan mereka belakangan ini yang banyak, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi murid-murid telah melayani beberapa waktu, tentu capek, letih. Dan ketika mereka kembali, Tuhan bilang, mari kita pergi ke kota kecil ini, di tepi danau, di Betsaida, bersama saya. Supaya kita bisa beristirahat. Nah, Bapak Ibu, inilah Tuhan kita, ya Tuhan Yesus, yang kita ikuti. Dia memberikan kita istirahat. Tidak hanya tubuh jasmani kita bisa beroleh istirahat, supaya letih kita, penat kita bisa hilang. Tapi kita bersama dengan Tuhan Yesus, supaya di hadapannya kita memuji Dia, mendengarkan Dia, berdoa kepadanya, batin kita, jiwa kita juga beroleh istirahat, beroleh penyegaran. Ini satu hal yang perlu kita semua pelajari. Di dalam kesibukan kita bekerja, dimanapun juga, ada waktunya kita perlu istirahat. Kita tidak bisa terus-menerus bekerja, hari lewat hari, hal yang sama, terus kita ulang. Kita akan merasa letih dan capek. Ya, kita akan merasa kehilangan semangat. Dan kita akan merasa hidup ini menjadi kurang bermakna, begitu berat. Kita harus mempunyai waktu istirahat ini. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga juga, ya, ibu rumah tangga yang pekerjaannya tidak pernah habis, ya, tak pernah selesai. Kalau sebuah proyek ada awal, ada akhir, ya. Tapi pekerja ibu rumah tangga tak ada awal, tak ada akhir. Lantai itu tetap harus dipel, disapu. Baju itu tetap dicuci dan disetrika. Makanan itu tetap harus dimasak. Piring itu tetap harus dicuci. Ya. Begitu banyak hal yang sama, yang terus harus dikerjakan berulang-ulang, tanpa akhir. Kita coba memahami ya pekerjaan ibu rumah tangga.
kamu harus cari waktu untuk istirahat juga. Dia suami-suami harus memikirkan istrinya, memikirkan supaya istri itu harus ada waktu untuk istirahatnya. Ya. Sehingga dia bisa melepaskan letihnya, penatnya, kebuntuannya dengan tugas yang terus-menerus tanpa akhir itu. Supaya istri kita punya waktu di mana dia bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Sendiri dia bisa menyanyi, merenungkan syair nyanyian, membawa dia lebih dekat pada Tuhan Yesus. Dia bisa merenungkan firman dan dia bisa berdoa. Jadi tubuhnya bisa beroleh penyegaran, rohnya juga bisa beroleh penyegaran. Nah, jadi kita melihat ini sebuah prinsip. Ya, Tuhan Yesus setelah dia melihat murid-muridnya bekerja keras, dan dia tahu mereka perlu istirahat, perlu dipisahkan sementara dari apa yang dikerjakan terus. Dan dia bawa mereka ke tepi pantai, ke Betsaida itu, supaya bersama dengan dia. Dan mereka bisa beristirahat. Ini prinsipnya yang baik. Jadi kita masing-masing harus mencari waktu seperti ini. Apa yang kita kerjakan, bapak-bapak juga, para pelajar juga, para mahasiswa juga, dari hal yang kita kerjakan terus-menerus, kita harus mencari waktu supaya kita istirahat, supaya kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus untuk memulihkan kembali kekuatan kita, penyegaran roh kita. Nah, jadi ini untuk Bapak Ibu perhatikan, ya, apa yang harus kamu lakukan supaya kita juga ada waktunya istirahat. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Dalam hal ini, dalam kondisi kasus yang satu ini, ternyata mereka tak bisa istirahat. Karena orang banyak mengetahui kemana Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka juga beramai-ramai datang mengikuti Tuhan Yesus. Lebih daripada 5.000 orang laki-laki, di luar kaum perempuan, dan tentu juga anak-anak yang ikut ke sana. Ternyata pada kesempatan tersebut mereka tak bisa istirahat. Tapi prinsipnya sama, istirahat itu harus ada. Di lain waktu mereka bisa istirahat. Tapi kali ini ternyata tidak bisa. Karena orang banyak datang. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Kita lihat lagi satu sisi Tuhan Yesus. Ketika dia merencanakan untuk istirahat, tetapi ternyata pekerjaan itu muncul. Pelayanannya dibutuhkan. Tuhan Yesus tidak menolak orang banyak yang datang itu. Dia tidak suruh mereka pulang. Tapi firman Tuhan mengatakan, dia menerima mereka. Dan dia mulai mengajar mereka lagi dan melakukan mujizat memenuhi kebutuhan mereka ini. Bagi kita yang di dalam pelayanan, ini adalah sebuah pelajaran besar. Apakah kita melayani sebagai hamba Tuhan di gereja, ya sebagai
majelis, juga sebagai anggota badan pekerja. Tentu juga sebagai guru-guru sekolah minggu, pengurus dari komisi. Semua yang melayani Tuhan Yesus dalam kapasitas masing-masing, dalam kategori yang berbeda-beda, harus menjiwai prinsip ini. Ketika pelayanan menuntut waktu dan perhatian kita, kita tak bisa bilang, ini bukan waktunya, dan saya tak melakukan. Saya minta maaf, saya tak bisa melakukan. Dalam pelayanan, kita tak bisa mempunyai sikap yang negatif ini. Tentu, dalam pekerjaan Tuhan, kita ada perencanaannya, ada jadwalnya, dan kita bekerja sesuai dengan apa yang ditetapkan ini. Tetapi dari waktu ke waktu, pasti terjadi. Ada pelayanan yang muncul, kebutuhan yang menuntut, yaitu di luar jadwal yang telah kita susun. Tuhan Yesus dan muridnya mau pergi beristirahat. Jadi boleh kita katakan, dia memilih untuk berkorban. Lepaskan keinginannya untuk istirahat, gantikan dengan pelayanan ini. Nah, ini adalah satu prinsip bagi kita yang dalam pelayanan. Selalu siap sedia untuk melayani apabila dibutuhkan. Walaupun itu tidak dalam perencanaan, tidak di dalam jadwal yang setelah disusun itu. Roh pelayanan harus seperti ini. Semangat kita melayani harus seperti ini. Maka firman Tuhan berkata demikian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. In season and out of season. Dalam bahasa Inggris, maknanya itu lebih kentara. Apakah waktunya untuk melayani atau waktunya bukan untuk melayani, tapi kalau melayani, tetap melayani. Kita dibilang harus siap sedia seperti itu. Mari kita resapi, hayati prinsip Tuhan Yesus ini dalam pelayanan. Nah, ini akan menjadi sebuah faktor penting ya supaya jemaat bisa dilayani dengan lebih baik dan pekerjaan Tuhan bisa diperluas kalau kita mempunyai semangat seperti ini. Baik atau tidak baik waktunya. Kalau pelayanan itu datang, pekerja itu datang, kita akan lakukan dengan tulus, bukan dengan menggerutu. Nah, jadi ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Kalau kita mau ringkaskan apa yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan Yesus, sebetulnya hanya dua ini. Mengajarkan firman Tuhan, itu yang pertama. Gereja harus mengajarkan firman Tuhan. Soalnya di dunia ini tak ada yang akan mengajarkan firman Tuhan.
Tak ada lembaga lain, tak ada manusia lain yang akan mengajarkan firman Tuhan. Hanya gereja Tuhan Yesus yang akan mengajarkan firman Tuhan. Dunia ini tidak mengerti firman Tuhan. Hanya gereja Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Kalau kita tak mengajarkan firman Tuhan, dunia ini tidak ada firman. Ini bukan menyombongkan diri sendiri. Bukan. Tapi kita harus menyadari, inilah realitasnya. Tuhan Allah itu hidup. Melalui nabi, melalui rasul, melalui anaknya Tuhan Yesus. Firman Allah telah diberikan kepada kita umat manusia. Ada hal yang Tuhan mau manusia di dunia ini dengar. Supaya mereka bisa bertobat. Supaya mereka bisa hidup berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintah-perintahnya, sesuai dengan firman-Nya. Ada hal yang Tuhan mau dunia ini tahu. Dan kita gereja yang memegang firman Tuhan, dan kita tak mau mengajarkan firman itu, bagaimana dunia ini bisa tahu lagi tentang firman Tuhan? Maka gereja harus mengerti sekali firman Tuhan. Harus tahu apa isi firman Tuhan ini. Apa isi kita. Kita harus tahu. Kemudian harus dengan sangat rajin mengajarkan terus-menerus firman Tuhan ini. Itulah hal yang harus kita kerjakan. Dan ini bukanlah hanya pekerjaan hamba Tuhan. Kita orang Kristen juga harus ambil bagian hal ini. Karena kita banyak. Orang Kristen itu banyak. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita bisa berkata-kata kepada orang lain tentang firman Tuhan. Di dalam kitab suci kita membaca tentang saling menasihati. Jemaat menasihati jemaat lainnya. Menasihati itu artinya apa? Menggunakan firman Tuhan untuk memberikan penjelasan. Untuk memahami apa yang kita alami. Untuk mencari solusi tentang kesulitan kita. Jemaat ke jemaat. Jemaat yang mengerti firman Tuhan, dia bisa berkata-kata demikian kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada kenalannya. Jadi firman Tuhan itu biar berlimpah-limpah diajarkan di antara manusia. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan mereka firman Tuhan. Ya kita harus rajin belajar. Rajin belajar firman Tuhan. Dan rajin berkata-kata tentang firman Tuhan. Saya berpikir lagi bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa lebih banyak lagi belajar firman Tuhan. Pola konvensional, kita buka kelas, lalu jemaat diundang datang ke kelas belajar. Itu hal yang baik. Tapi pandemi ini nanti jadi endemi katanya. Tapi saya rasa banyak tahun masih akan di depan kita, di mana orang-orang termasuk orang Kristen akan sedikit banyak merasa lebih baik tidak terlalu sering kumpul bersama-sama di gereja. Karena kekhawatiran tentang COVID ini,
tak akan menghilang begitu saja. Karena hampir 18-19 bulan ya kita hidup begitu dibatasi, kita telah dikondisikan ya untuk takut kepada virus satu ini. Dan waktu begitu lama berlalu, tidak akan mudah bagi kita untuk mengubah cara kita berpikir. Maka untuk mengajar jemaat harus dipikirkan lagi cara yang lain. Dan itu harus melalui online. Ya. Dan kita harus kembangkan satu sistem di mana Bapak Ibu bisa belajar firman Tuhan dengan teknologi online yang menarik, dimanapun bisa belajar, kualitasnya terjamin, caranya menarik, dan pengetahuannya akan kita peroleh. Kita harus kembangkan satu sistem ini untuk mengajar jemaat. Nah, Tuhan Yesus di samping mengajar, Bapak Ibu, kamu perhatikan baik-baik. Jangan kita terjerumus ke dalam kesalahan bahwa segala-galanya hanyalah firman Tuhan. Tidak juga. Karena kita ini hidup. Kita hidup, kita punya kesulitan, kita punya masalah, kita punya kebutuhan. Kita ini bukan biarawan dan biarawati yang hidup di monasteri, di biara, yang satu-satunya hal yang dia pikirkan hanyalah Tuhan. Kita bukan. Jemaat itu hidup di masyarakat dengan keluarga, dengan segala pergumulan, dengan segala permasalahan. Itu hidup yang nyata. Hidup di biara itu bukan hidup yang nyata. Itu hidup yang seolah-olah menafikan realitas. Memisahkan diri, tidak mau tahu semuanya. Tapi hidup kita tak bisa seperti itu. Jadi hidup kita itu tidak hanya membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan memang yang utama dan pertama. Makanya dikatakan Tuhan Yesus mengajar mereka tentang firman Tuhan. Hal yang pertama-tama dilakukan adalah mengajar mereka firman Tuhan. Tapi kita selalu ingat, Tuhan Yesus tidak berhenti hanya pada mengajar firman Tuhan itu. Selanjutnya, dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Dia mengajarkan mereka firman Tuhan. Ya supaya manusia ini tahu beribadah kepada penciptanya. Tapi dia juga lihat manusia ini punya kebutuhan. Ya, mereka punya banyak hal, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Mereka butuh pertolongan. Dia melihat mereka yang sakit, banyak yang sakit, yang dibawakan kepadanya, dan dia menyembuhkan mereka itu. Jadi kita gereja, kita orang Kristen, di samping kita terus mengajarkan firman Allah kepada dunia ini, kita harus berusaha. Orang yang dalam kesusahan itu, bagaimana kita menolongnya. Orang dalam kesulitan, yang dia harapkan sekali adalah sebuah pertolongan. Dan kita gereja harus menunjukkan kasih kita untuk menolong. Galatia pasal 6 ayat ke-10. Tuhan mengajar kita demikian.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini adalah sebuah ayat, sebuah firman Tuhan untuk kita semua, untuk menjadi pegangan bagi kita. Dalam hidup ini, selagi kita punya kesempatan, dan tentu juga sesuai dengan kemampuan kita, berbuat baiklah kepada semua orang. Tak usah bedakan agamanya, tak usah bedakan warna kulitnya, tak usah bedakan juga kedudukan sosialnya. Tak usah bedakan. Kalau berbuat baik, kalau membantu, itu ada untuk semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kepada siapapun juga kita didorong untuk berbuat baik. Apalagi kepada kawan-kawan seiman. Apalagi kepada sesama orang percaya. Kita harus lebih mau berbuat baik. Sakit penyakit adalah masalah semua orang, tanpa terkecuali. Ini bukan masalah orang kaya atau orang miskin, orang terdidik atau tidak terdidik. Semua lapisan manusia bisa mengalami masalah satu ini. Makanya kita melihat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menyembuhkan mereka yang sakit. Karena itulah yang paling sering nampak, yang paling sering muncul di permukaan. Karena itulah yang menjadi masalah umum. Semua orang bisa mengalaminya. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Supaya mereka yang menderita bisa terlepas dari penderitaan. Supaya harapan mereka untuk sehat itu bisa terpenuhi. Jadi kita gereja, kita orang Kristen, pertama-tama harus berikan perhatian untuk menolong orang yang sakit. Kita bersyukurlah dengan program BPJS yang sudah berlangsung ya hampir mendekati 7-8 tahun. Ya. Seiring dengan berlalunya waktu, nah sistem itu sudah menjadi semakin membaik. Dan kita sekarang sudah tak begitu banyak membaca keluhan-keluhan ya tentang program ini. Kita patut bersyukur. Ya jemaat kita juga sudah beberapa orang serasa ya yang mendapatkan manfaat dari program ini. Jadi biar kita semua, Bapak Ibu, kamu bayar ya premium BPJS itu. Bayar uang itu. Jangan kamu tahan-tahan, tunda-tunda, bayar. Kalau memang mampu, ambillah kelas yang lebih tinggi. Tapi kalau penghasilan kita memang terbatas, kelas 3 juga baik. Dan bayar uang itu. Kalau kita tidak lagi berobat, biar dana itu bisa digunakan oleh peserta yang lain. Ya, subsidi silang, saling tolong-menolong. Ini adalah program yang sangat baik. Sehingga orang yang tak mampu pun bisa berobat. Karena pengobatan adalah kebutuhan hampir semua orang. Jadi kita harus mendukung program penyembuhan, pengobatan ini. Dalam gereja, mari kita berikan perhatian kepada mereka yang sakit. Ya.
kita doakan mereka, dan kalau memungkinkan, kita kunjungi mereka, menghibur, menguatkan hati, dalam kondisi tertentu. Walaupun kita menggunakan BPJS, ada kondisi tertentu, kita juga membutuhkan biaya tambahan. Dan barangkali ada keluarga yang untuk menyediakan biaya tambahan ini menjadi sebuah pergumulan besar. Pada waktu seperti ini, kita harus menolong, dan kita harus ikut membantu, ya, supaya jemaat kita yang dalam kesulitan itu bisa tertolong. Sakit penyakit adalah isu yang sangat umum, dan kita melihat Tuhan Yesus selalu, yang kita lihat mujizatnya itu, hampir semuanya, walaupun bukan seluruhnya, berkaitan dengan penyembuhan. Karena itu isu utama semua orang. Jadi kita gereja Kristus harus berikan perhatian kepada hal yang satu ini, ya, kepada kesehatan jemaat kita. Tapi tidak hanya masalah kesehatan, Tuhan Yesus juga menolong mereka dalam hal-hal yang lain. Berbuat baik itu juga dalam segi-segi yang lain. Ya. Orang dalam kesusahan, kita bantulah. Ada yang mungkin membutuhkan kehadiran kita, supaya kita mendengar. Ada yang butuhkan kita bantu doakan dia. Ada yang butuhkan kita kasih nasihat, kasih pandangan. Ada mungkin yang butuhkan kita untuk berbuat sesuatu, tenaga kita. Ada juga barangkali butuh kita juga untuk berikan bantuan dana. Kita berusaha, ya, sesuai dengan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Kalau ada yang dalam kesulitan, kita berusaha dengan tulus menolong. Karena itu adalah wujud dari kasih. Firman Tuhan diajarkan, dan kasih itu harus bisa dirasakan. Ya, pertolongan harus diberikan. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita, gereja, berbuat seperti ini. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, dan hari sudah sore, dan mereka kelaparan. Dia kumpulkan murid-muridnya, dan dia suruh supaya orang banyak ini diberi makan. Tentu mereka tak bisa memberi makan 5.000 orang, karena ada pada mereka hanya 5 ketur roti dan 2 ikan. Mereka tak bisa memberikan orang banyak itu makanan. Tapi Tuhan Yesus bilang, berikan mereka makan. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana hati Tuhan Yesus. Bapak Ibu, makanan, ya. Walaupun kadang-kadang kita berpikir makanan adalah urusan kecil. Pikiran kita untuk urusan yang besar, ide-ide besar. Bisa saja kita berpikir demikian, tapi kenyataannya adalah makanan adalah hal yang paling utama. Makanan adalah hal yang paling utama. Kita akan sadari ketika kita kelaparan. Kalau kita lagi kenyang, kita anggap makanan urusan kecil. Hidup saya untuk hal yang lebih besar. Tapi kalau kamu udah lapar, baru kamu tahu. Makanan itu urusan utama. Kau baca dalam sejarah Perjanjian Lama,
Ketika bangsa Israel, kerajaan Yehuda dikepung oleh Babilonia 1 tahun lebih, mereka tak bisa keluar dari kota benteng mereka, makanan habis, tak bisa keluar, dikepung oleh musuhnya, makanan habis. Firman Tuhan bilang apa? Mereka makan bayinya sendiri. Jangan pikir makanan itu tidak penting. Ketika kamu lapar berhari-hari, kamu akan mengerti bahwa makanan itu ada begitu penting. Itu kenyataannya. Tuhan Yesus melihat orang banyak ini yang tentu sudah lapar, dan mereka kelaparan, dan mereka harus pulang. Maka dia bilang, kasih mereka makan. Kita jangan khawatir Bapak Ibu, bahwa kita akan kelaparan. Karena Tuhan kita yang hidup, Dia memperhatikan kita. Dan Dia akan berikan kepada kita makanan pada waktunya. 5.000 laki-laki di luar ibu-ibu dan anak-anak, semua mendapatkan makanannya, dan mereka makan sampai kenyang. Pernahkah kita kelaparan sampai benar-benar tak ada makanan? Saya coba mengingat-ingat dalam hidup saya sendiri, apakah pernah berada dalam kondisi seperti ini? Selama pelayanan saya rasa tidak pernah. Sewaktu kuliah, sewaktu belajar dahulu, pernah di saku hanya tinggal $2. Pernah ke kantor imigrasi untuk ambil student pass, dan pulang tidak cukup uang, jalan kaki pulang 1 jam, pernah. Tapi kelaparan sampai tak ada makanan, tak pernah. Yang paling parah seingat saya adalah ketika saya harus makan roti kering. Itu di bandara Singapura. Itu roti-roti ya untuk penumpang. Kalau sudah mendekati masa-masa mau expired, belum expired ya, masa mendekati, mereka udah sisihkan itu. Mungkin 1 minggu lagi, 10 hari lagi sudah expired, mereka sisihkan. Dia ada guru kami, dia sering pergi kumpulkan makanan ini dan taruh di sekolah, siapa yang mau boleh ambil. Ya, saya biasa pergi ambil, taruh di kamar. Nah, paling buruk yang saya alami adalah tak ada uang untuk pergi beli nasi, dan saya makan roti kering itu. Itu udah paling buruk itu. Tapi dia tetap makan. Ya, tetap makan. Tuhan akan sediakan makanan bagi kita. Ya. Orang banyak ini, mereka makan. Jadi kita tak usah khawatir, saya, anak saya tak ada makanan. Tuhan akan sediakan makanan untuk kita. Di kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan, biarlah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi kalau kita tak mau bekerja, ada pekerjaan kita tak mau bekerja, lalu kita tidak ada makanan, kamu layak tidak pantas makan. Tapi kalau kita ada orang yang ada berusaha, Tuhan akan pastikan kita ada makanannya. Tak usah khawatir satu hal ini. Nah, jadi mujizat Tuhan Yesus membeli makan 5.000 orang laki-laki ini harus meyakinkan hati kita bahwa Tuhan tahu kita butuh makanan. Dan Tuhan akan berikan makanan itu. Dengan cara dia sendiri. Di sini dengan cara mujizat, Tuhan akan punya cara untuk memberikan kita makanan pada waktunya. Jadi hal yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, Tuhan akan sediakan. Dia ciptakan kita, Dia akan sediakan.
apalagi kita telah diselamatkan, Dia akan sediakan. Jadi untuk pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong kita, ya, lebih mengenal Tuhan Yesus, lebih beriman kepadanya, dan hidup kita kiranya akan lebih dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengajaran yang Kau berikan kepada kami, supaya kami murid-murid-Mu tahu bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang berkenan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bapa, sesuai dengan janji-Mu, berikanlah kami makanan setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.